أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nuzul, saya ingin bertanya dan mohon dijawab karena ini urgent sekali. Maaf jika di luar tema. Semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita diberikan istiqomah untuk tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana jika seorang akhwat ingin menikah tetapi tidak tahu siapa ayah kandungnya? Apakah bila ayah angkat yang selama ini membesarkan menjadi wali dan memberikan namanya di belakang nama akhwat tersebut, karena ibu kandung sampai saat ini tidak mau memberitahukan siapa ayah kandung dan nama ayah kandung akhwat tersebut. Bahkan ada kemungkinan jika ibu kandungnya tersebut tidak tahu siapa yang menghamilinya. Mohon dijawab Ustadz, karena akhwat tersebut sebentar lagi akan menikah. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kan ini kemungkinan besar zina ya, dan bahkan sampai nggak tahu siapa yang menghamilinya. Ya sih, zina nggak sih? Kemungkinan besar ya, tapi harus di cross check lagi ya, karena bisa jadi ayah kandungnya menikah sah terus tiba-tiba hilang, dicerai atau selingkuh, terus masuk ayah angkat. Jadi kalau misalnya ayah kandungnya yang ayah kandungnya sempat menjadi suami yang sah dengan ibunya dan dia adalah atau dia lahir dari hubungan yang halal, maka jelas ayah kandungnya wali dan keluarga ayah kandungnya adalah wali, waliul adl. Artinya kalau ayahnya nggak ada terus pindah ke yang terdekat, dan itu semua keluarga ayah. Kalau nggak ada, cek misalnya adik gitu loh, kakak bisa atau enggak. Kalau nggak ada juga kakak laki-laki atau adik laki-laki ya. Kalau nggak ada juga maka ke wali hakim. Al hakim waliyu man la waliyalah. Hakim itu wali bagi wanita yang nggak punya wali. Tapi kalau ini memang hamil di luar nikah, bahkan nggak tahu siapa yang menghamilinya, berarti perwalian lari ke keluarga ibu yang laki-laki. Dan kalau nggak ada, bisa dilihat itu dia punya saudara laki-laki, kakak atau adik laki-laki nggak. Kalau nggak ada juga, maka ke wali hakim. Wallahu ta'ala bisa, mungkin itu. Dan perlu diingat, masalah wali urutannya itu masalah khilaf. Artinya Syekh Khalid Al-Muslih salah satu murid seniornya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan mengisi juga di Haram, di Masjidil Haram, itu beliau pernah ditanya apa hukumnya pernikahan dengan wali, pokoknya yang nikahin bukan ayah kandungnya atau yang nikahin agak masalah dengan yang dirojihkan. Dan ini udah terjadi. Apa nasihat atau fatwa dari Syekh Khalid Muslih? Kata beliau, tanya kepada pihak hukumah, tanya kepada pihak pemerintah atau KUA. Kalau mereka bilang sah, sah. Kalau mereka bilang nggak sah, nggak sah. Jadi dalam masalah-masalah lagi, masalah khilaf yang deadlock begini, yang mungkin berat, pelik, itu kita juga perlu melibatkan pihak pemerintah atau KUA. Dan kita punya kaedah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan
hakim atau pemerintah atau lembaga resmi seperti pengadilan agama atau KUA itu kalau sudah memutuskan itu menghilangkan khilaf yang ada, jadi kalau mereka bilang sah, insya Allah sah, nggak usah dipikirin lagi. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, nggak usah minder ketika kita merasa sebagai anak zina, kalau memang itu zina. Karena sekali lagi, fala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak menanggung beban dosa orang lain. Kesalahan itu mungkin kesalahan orang tua, dan kita berharap orang tua tersebut bertobat kepada Allah dan dia tawakal saja sama Allah dan jujur saja apa adanya. Dan jujur itu bukan ngebuka ke semua teman, ke semua pihak ya, tapi apa adanya. Innas sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Wallahu ta'ala bisawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.